Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Romanus Polo Erap, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga, LPTK Universitas Nusa Cendana tahun 2023. Nomor peserta 201503227724. Hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran di SMK Negeri 1 Kupang Barat. Terima kasih, salam dan bahagia. Siap. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih, silakan duduk. Baik, anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Pagi ini kita ketemu kembali dalam suasana yang bahagia, pagi yang cerah. Kita akan melakukan proses pembelajaran kita selama 2 jam pembelajaran. Mohon anak-anak mengikuti dengan baik, siapkan fisik, jasmani, dan juga tentunya rohani. Supaya proses pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik, Bapak minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Silakan. Baik teman-teman dan Pak Guru, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menjaga kami dari rumah kami masing-masing hingga tiba di sekolah ini dengan selamat. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mulai pelajaran kami. Biar Tuhan Allah bersama-sama dengan kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, terima kasih. Bapak akan cek dulu kehadiran anak-anak. Desdiwati, Hadir Pak. Erlan, Hadir Pak. Valentino, Hadir Pak. Franciscus, Hadir Pak. Gio, Hadir Pak. Christian, Hadir Pak. Marlon, Hadir Pak. Revaya, Senja, Hadir Pak. Stephen, Hadir Pak. Yamer Soleh, Hadir Pak. Yuyun, Hadir Pak. Yohanes Jeffrey Teva. Oke, baik, terima kasih. Semua hadir ya? Pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang klasifikasi materi, subpok bahasan tentang perubahan wujud zat atau zat dan perubahannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak bisa lihat di slide, melalui kegiatan diskusi, literasi, dan percobaan, peserta didik dapat mengklasifikasikan percobaan wujud zat yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Melakukan percobaan perubahan wujud zat dengan tepat secara kreatif. Mempresentasikan data hasil penyelidikan percobaan wujud zat secara bergotong royong. Jadi kalau anak-anak telah tujuan pembelajaran, ada 3 kegiatan yang harus anak-anak buat. Yaitu yang pertama harus mengklasifikasikan, mengelompokkan. Kemudian yang kedua, anak-anak harus melakukan percobaan atau praktikum. Dan yang ketiga, anak-anak harus mempresentasikan atau melaporkan hasil kerja diskusi anak-anak tentang zat dan perubahannya. Baik, selanjutnya Bapak akan melakukan pretest di awal kegiatan. Bapak ingin mengukur kesiapan anak-anak, kemampuan anak-anak, pengetahuan tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Ini sebagai syarat pengetahuan awal anak-anak. Bapak mau mengukur seberapa jauh pemahaman anak-anak tentang materi ini.
Baik, anak-anak, waktunya mengerjakan pretest 5 menit. Silakan anak manfaatkan waktu dengan baik. Jangan lupa tuliskan nama masing-masing, nama, kelas, dan tanggal hari ini. Baik anak-anak, waktu untuk mengerjakan pretest sudah selesai. Bapak minta tolong ketua kelas tolong kumpulkan pekerjaan. Baik, terima kasih. Ya, anak-anak sudah mengerjakan pretest sebagai prasyarat untuk mengukur pengetahuan anak-anak di awal pembelajaran. Yang berikut anak-anak, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan pemantik tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Anak-anak pernah membuat es di rumah? Pernah. Anak-anak pernah bakar kayu atau bakar sampah di rumah? Pernah. Oke, baik. Semuanya pernah. Kalau anak-anak mengaku pernah buat es batu atau es manis atau es krim di rumah, cerita. Ya, silakan. Berdiri. Air ke dalam kantong dan lalu taruh ke kulkas. Taruh air di dalam kantong, kemudian taruh di kulkas, di freezer. Ya. Apa yang terjadi? Kan beku. Beku apa yang beku itu? Es. Es yang beku? Air menjadi beku. Oke, air menjadi beku. Kita berikan tepuk tangan. Oke. Itu cerita sederhana dari temanmu, bahwa dia pertama siapkan air dalam plastik, masukkan dalam air plastik, kemudian air yang dalam plastik tadi itu disimpan dalam freezer, kemudian ditunggu beberapa menit, air berubah jadi es, membeku, jadi batu. Oke, baik. Kalau begitu ada yang mau jelaskan secara singkat? Kalau di rumah pernah bakar kotoran, pernah bakar sampah, ada yang mau cerita siapa yang pernah bakar sampah, bagaimana, apa langkah-langkah apa yang dibuat, kemudian setelah dibakar apa yang terjadi, kemudian ada lihat apa saja yang terjadi? Saya mau ceritakan. Silakan. Yang pertama, kumpulkan kayu api, Ya. lalu dibakar dengan pemantik. Setelah dibakar akan muncul bau asap, Ya, asap. lalu Ada apa lagi? ada bekas arang Arang, apa lagi? dan abu, Abu. Apa lagi? Ada dingin kah atau ada apa? ada panas. Panas. Baik, kita berikan tepuk tangan. Itu yang saya maksud. Ya. Jadi ketika membakar kayu, yang dihasilkan itu ada asapnya, ada arangnya, ada abunya, ada suhunya. Kayu yang pertama dingin, kemudian jadi panas. Ya, tadi teman-teman anak-anak sudah menjawab pertanyaan pemantik, beberapa pertanyaan pemantik sebagai motivasi anak-anak untuk kita belajar hari ini. Baik, anak-anak, selanjutnya Bapak akan memberikan sedikit penjelasan materi tentang pembelajaran kita hari ini. Penjelasan materi melalui tayangan slide. Kita mulai dengan yang pertama, itu perubahan fisika. Pengertian dari perubahan fisika itu, anak-anak bisa lihat, perubahan suatu zat yang tidak menghasilkan zat baru, atau tidak ada pembentukan zat baru. Jadi pada saat bereaksi itu tidak ada zat baru yang dihasilkan. Itu pengertian dari perubahan fisika. Jadi kalau A bereaksi, hasilnya tetap A. B bereaksi, hasilnya tetap B. Begitu seterusnya. Itu namanya perubahan fisika. Dalam perubahan wujud zat, ada 6 jenis perubahan wujud zat, yaitu mencair, membeku, mengkristal, menguap, menyublim, dan mengembun.
anak-anak bisa lihat di tayangan slide pengertian dari masing-masing perubahan wujud zat. Ini perubahan ini terjadi secara fisika. Ingat anak-anak bahwa mencair, membeku, mengkristal, menguap, menyublim, mengembun, itu semua terjadi hanya dalam perubahan fisika atau contoh-contoh perubahan fisika. Nah, itu pengertian dari mencair ada di papan, membeku, sedangkan anak-anak lihat. Jadi kalau tadi di pertanyaan pemantik, air yang dari cair berubah menjadi es batu, es krim, atau es manis, itu yang berubah hanya bentuk. Bentuk dari yang awalnya cair, jadi bahannya tetap air. Ya, jadi dia tidak berubah. Dari A tetap A, B tetap B. Itu yang dimaksud dengan perubahan fisika. Dari cair menjadi beku disebut apa? Membeku, ya. Itu. Membeku. Kemudian teman-teman tadi ada yang menjawab tadi, pertanyaan pemantik tadi. Kalau kertas terbakar, kayu terbakar, itu di perubahan kimia nanti setelah ini. Contoh lain, misalnya anak-anak di rumah masak air. Ketika masak air yang Anda masak itu misalnya 500 ml, setelah dia mendidih, volumenya berkurang. Berarti yang berkurang itu dia gimana? Dia menguap. Ya. Kemudian contoh lain lagi, perubahan fisika yang sesuai dengan wujud, perubahan wujudnya, 6 jenis perubahan wujudnya. Misalnya, ya, mengkristal. Kalau anak-anak pernah lihat para nelayan atau para petani, para penambak garam, ya, itu mereka pakai metode kristalisasi. Air lautnya dijemur, ya, kemudian airnya menguap, meninggalkan garam, ya, itu mengkristal. Tadi membeku sudah, kemudian mencair. Ini kebalikan dari membeku. Kalau tadi es batunya padat, disimpan di tempat terbuka, dia berubah menjadi cair. Ya, itu yang disebut dengan mencair. Apalagi, misalnya mengembun. Ketika malam hari, ya, kalau kita duduk di luar rumah, pakaian basah atau badan basah, tidak ada hujan, tapi pakaian basah. Itu karena uap air. Ya, uap air di udara turun ke bumi menjadi uap-uap air, mengembun. Ini. Kemudian menyublim, itu tadi kapur barus. Dan contoh, ada masih banyak contoh-contoh lainnya yang sering terjadi dalam kehidupan anak-anak sekalian. Yang berikut, Bang mau tanya dulu, kalau dari padat ini, wujud padat, dia berubah menjadi cair, ini anak panah ini, disebut apa? Cair. Kalau dari, sekarang terbalik, dari cair, ini anak panahnya ke atas, menjadi padat, disebut? Membeku, ya. Kemudian dari yang padat, ini anak panahnya turun ke bawah, gas, disebut? Menyublim. Woi, dari yang padat tadi itu kapur barus padat menjadi gas disebut menyublim. Nah, sekarang dari yang gas ini dia menjadi padat disebut mengkristal. Ya, mengkristal ya. Ini ada di sini. Peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Saat melepaskan energi panasnya, contohnya perubahan uap di udara menjadi ya. Yang berikut, kalau dari yang wujudnya gas menjadi cair disebut yang gas di alam kemudian menjadi cair basah, mengembun. Ya, ingat berpikir harus cepat. Dari yang gas menjadi cair itu disebut mengembun. Sekarang kalau terbalik, dari yang cair menjadi ke gas, iya, menguap.
bensin menguapkah, air menguapkah, apalagi tadi yang menguap-nguap. Nah, ini semua contoh-contoh. Ini dia punya bagannya. Ya, ini dia peta konsep. Jadi kalau di ujian munculnya pertanyaan seperti ini, nomor 1 di sini, nomor 2 di sini, nomor 3 di sini, nomor 4. Maka lu harus jawab. Nomor 1 itu apa? Nomor 2 itu apa? Nah, begitu ya? Ya. Oke. Lanjut. Sorry. Ya, perubahan yang berikut tadi perubahan fisika. Yang pertama tadi perubahan fisika, yang berikut perubahan kimia. Perubahan zat yang menghasilkan zat baru. Itu perubahan kimia. Tadi di perubahan fisika dia tidak menghasilkan zat baru, maka perubahan kimia menghasilkan zat baru. Kalau yang dari A dia menjadi B, dari B menjadi C dan seterusnya. Begitu ya? Ya. Ciri-cirinya ini. Tadi di ujian juga ada tadi. Di pretest tadi ada. Ciri-cirinya dari perubahan kimia ditandai tadi dengan apa? Tadi temanmu sudah menjelaskan tadi contoh dari pembakaran tadi. Dia sudah jelaskan, Pak, saya bakar kayu itu, kayu yang kering saya bakar pakai pemantik. Kemudian dia terbakar habis, dia menghasilkan yang pertama ada gas. Tadi temanmu bilang asap. Itu perubahan kimia ya? Asap. Kemudian tadi temanmu bilang ada suhu panas. Tiba-tiba langsung panas, rasa panas. Yang berikut ada endapan. Ada warna. Ya, warna berubah dari putih menjadi kuning, kuning menjadi putih, putih menjadi merah. Itu terjadi reaksi perubahan kimia. Atau ada endapan. Endapan, tahu endapan? Model ampas tuh. Ya, ada ampas di bawah dasar. Itu endapan. Itu ciri-ciri dari perubahan kimia. Jadi anak-anak bisa belajar banyak tentang perubahan fisika dan perubahan kimia yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Jadi semua proses pembakaran, ingat, mau pembakaran apa saja. Mau pembakaran di kendaraan bermotor, oto atau mobil, mau pembakaran dalam tubuh manusia, itu namanya perubahan kimia. Yang berikut, anak-anak silakan membentuk kelompok untuk melakukan diskusi dan percobaan. Silakan bentuk kelompok. Satu kelompok 4 orang, jadi kita bentuk 3 kelompok saja. Silakan. Ya, baik anak-anak. Silakan perhatikan LKPD yang Bapak sudah bagikan kepada anak-anak. Silakan dilihat, dibaca petunjuk penggunaannya, cara kerjanya. Kemudian lakukan diskusi dalam kelompok. Usahakan anak-anak diskusi untuk mendapatkan jawaban dalam LKPD itu. Ada perintah untuk melakukan percobaan atau praktikum sederhana. Silakan anak-anak buat sesuai dengan petunjuk di dalam. Ya, itu diperhatikan. Anak-anak lihat itu gambar. Dari gambar di samping. Anak-anak silakan ceritakan. Ceritakan kembali itu gambar. Apa yang terjadi itu? Kira-kira fenomena apa yang terjadi dari itu gambar itu? Nah, itu contoh perubahan wujud saat. Ini kan ditanya sekarang diskusikan dalam kelompok kalian tentang contoh-contoh perubahan wujud saat yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sebutkan contoh apa saja yang di luar yang tadi Pak sebutkan. Di sini, ini ada 5 ini dan sebutkan 5 saja. Perubahan apa saja?
Baik anak-anak, waktu diskusi untuk mengerjakan dan melakukan percobaan sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke langkah pembelajaran berikut. Presentasi, masing-masing kelompok dipersilakan untuk menyampaikan hasil pekerjaan, hasil diskusi. Kemudian teman-teman lain di kelompok lain silakan memberikan tanggapan, pertanyaan ataupun saran. Kita mulai dengan kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan. Selamat pagi teman-teman dan Pak Guru. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami kepada teman yang bertugas. Saya persilakan. A. Orientasi masalah. Dari gambar di samping, ceritakan secara singkat apa yang sedang terjadi pada Gunung Es. Jawaban. Pada gambar di samping, Gunung Es yang membeku berubah menjadi cair. B. Mengorganisasi peserta didik dalam kegiatan belajar. Sekarang diskusikan dalam kelompok kalian tentang contoh-contoh perubahan wujud zat yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan jawaban kalian dalam tabel di bawah ini. Nomor 1. Mengkristal. Contoh perubahan wujud zat: uap di udara menjadi salju. Nomor 2. Menguap. Contoh perubahan wujud zat: air panas yang direbus lama-kelamaan akan habis. Yang ketiga, membeku. Contoh perubahan wujud zat: air yang membeku. Nomor 4, kayu yang dibakar menjadi arang. Nomor 5, besi berkarat. C. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. 1. Percobaan lilin mencair. Alat dan bahan: lilin, sendok, dan api. Langkah kerja: hancurkan lilin dan taruh di sendok, lalu panaskan dan lilin menjadi cair. Nomor 2, air menguap. Alat dan bahan: air, sendok, lilin, dan api. Langkah kerja: nyalakan api lalu masukkan air ke dalam sendok dan panaskan air. Nomor 4, percobaan garam mencair. Alat dan bahan: garam, air, dan sendok. Langkah kerja: masukkan air dalam sendok lalu campurkan dengan garam. Nomor 4, garam mengkristal. Alat dan bahan: garam, air, sendok, lilin, dan api. Langkah kerja: nyalakan api, masukkan garam dan air pada sendok lalu panaskan. Yang kelima, kertas terbakar. Alat dan bahan: kertas dan api. Langkah kerja: kertas yang dibakar. D. Mengembangkan dan menyajikan penyelesaian masalah. Nomor 1, percobaan lilin mencair. Hasil pengamatan: lilin yang dipanaskan menjadi cair. Nomor 2, air menguap. Hasil pengamatan: air yang dipanaskan lama-kelamaan berkurang. Nomor 3, garam mencair. Hasil pengamatan: garam yang dicampurkan dalam air akan larut. Nomor 4, garam mengkristal. Hasil pengamatan: garam dan air yang dipanaskan lama-kelamaan akan habis dan menghasilkan garam. Nomor 5, kertas terbakar. Hasil pengamatan: kertas yang dibakar menghasilkan asap dan menjadi abu. Kesimpulan: dari hasil yang kami kerjakan, kami merasa sangat senang karena bisa mengetahui perubahan-perubahan zat. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman, kami persilakan. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Ya, teman-teman dari kelompok 1 sudah memberikan hasil kerja mereka untuk LKPD. Bapak berikan kesempatan kepada anak-anak untuk memberikan pertanyaan, tanggapan terkait hasil kerja dari kelompok 1. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Yenti. Dari gambar ini kami teman-teman bilang gunung es mencair. Apa penyebab gunung es mencair? Ya, baik. Dari kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3 bertanya bahwa teman-teman tadi menanggapi gambar yang ada di LKPD itu bahwa menjelaskan bahwa gunung es mencair. Teman-teman dari kelompok 3 ingin bertanya, jelaskan penyebab dari gunung es mencair. Silakan kelompok 1. Jawabannya karena adanya perubahan suhu. Ya, baik, kita berikan tepuk tangan. Ya, jawabannya karena ada perubahan suhu.
dari yang dingin menjadi panas. Ya, karena ada perubahan suhu maka esnya mencair. Ada lagi yang ingin bertanya? Memberikan tanggapan terhadap pekerjaan dari kelompok 1? Silakan. Baik, kalau tidak ada. Sekian dan terima kasih. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Baik, anak-anak, selanjutnya Bapak ingin memberikan penguatan terhadap pekerjaan anak-anak yang sudah diselesaikan dalam bentuk LKPD. Ada beberapa percobaan yang anak-anak sudah berikan, anak-anak sudah lakukan dalam percobaan sederhana. Yang pertama tentang lilin mencair, lilin yang dari awalnya menjadi dari bentuk padat, berubah setelah dipanaskan berubah menjadi cair. Peristiwa ini disebut dengan mencair. Ya. Kemudian percobaan kedua tadi tentang apa? Air menguap. Ya, percobaan kedua tadi air menguap. Anak-anak sudah melakukan percobaan sederhananya, air dipanaskan, kemudian lama-kelamaan volumenya makin berkurang. Maka peristiwa ini disebut dengan menguap. Ya, dari cair menjadi gas disebut menguap. Itu teman-teman harus pastikan bahwa jawaban di LKPD itu benar. Percobaan berikut adalah garam mengkristal. Ya, teman-teman lakukan, anak-anak lakukan percobaan kristalisasi dari garam. Setelah dipanaskan larutan garam, maka air menguap meninggalkan garam. Peristiwa yang disebut dengan kristalisasi. Ya. Itu percobaan-percobaan yang anak-anak sudah lakukan dalam praktikum sederhana. Yang berikut anak-anak setelah melakukan percobaan diskusi dalam kelompok, mungkin anak-anak ada menemui permasalahan atau hal-hal yang belum dimengerti, belum dipahami. Ada yang mau bertanya? Bapak silakan. Pas? Baik. Berarti kesimpulannya bahwa anak-anak sudah paham semuanya tentang materi kita hari ini. Baik anak-anak, selanjutnya Bapak ingin melakukan refleksi terhadap pembelajaran kita hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang Bapak ingin tanyakan kepada anak-anak soal perasaan. Apa yang anak-anak rasakan setelah menerima pelajaran hari ini? Senang, baik. Kemudian apa yang anak-anak temukan setelah mempelajari tentang materi perubahan wujud zat? Menemukan hal-hal baru berupa percobaan sederhana metode. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kemudian pertanyaan refleksi berikut anak-anak, setelah anak-anak mendapatkan pembelajaran hari ini tentang wujud perubahan materi, apa yang anak-anak lakukan setelah menerima pelajaran hari ini? Silakan, ada yang mau menjawab? Akan mencari lebih lanjut. Lebih kuat? Akan mempelajari lebih lanjut dari Google, Pak. Ya, baik. Terima kasih, tepuk tangan. Ya, setelah mendapatkan pembelajaran hari ini, anak-anak akan melanjutkan pembelajaran di rumah mandiri, pembelajaran mandiri. Akan belajar lewat Google atau internet atau YouTube. Baik. Selanjutnya anak-anak, Bapak akan memberikan post-test. Post-test soalnya sama dengan pre-test di awal tadi. Anak-anak silakan menjawab setelah mendapatkan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran anak hari ini tercapai. Baik anak-anak, waktu menyelesaikan post-testnya 5 menit. Silakan dikerjakan. Jangan lupa tulis nama masing-masing, kelas dan hari tanggal hari ini. Duduk dulu, Pamu, duduk. Baik anak-anak, waktu untuk mengerjakan post-test sudah selesai. Bapak minta ketua kelas, mohon untuk dikumpulkan pekerjaan teman-teman.
Baik anak-anak, pertemuan kita minggu depan tentang pemisahan campuran. Anak-anak silakan mempersiapkan diri supaya minggu depan kita kembali ketemu lagi dengan keadaan sehat, kondisi fisik dan jasmani dan rohani. Sebelum anak-anak meninggalkan kelas, mohon diatur kembali sampah-sampah dipungut, dibersihkan dipungut sampah-sampahnya supaya kelas ini ditinggalkan dalam keadaan bersih. Kita berjumpa lagi minggu depan. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Ketua kelas, silakan. Selamat pagi. Pagi, semangat pagi. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan.